Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang, maaf, Taurus ya. Tema kita kali ini adalah koneksi dari NPD ya. Wah, kalau kamu mungkin bukan terkoneksi dengan NPD saat ini, hidupmu baik-baik saja, berarti readingan ini bukan untukmu. Saya cuman mau di sini sesuai dengan tema kita ya. Jadi siapakah orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di mana dia NPD dan bagaimana kondisinya ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya seperti gini, terkoneksi dengan orang-orang kayak gini, bagaimana cara jalan keluarnya, ataupun bagaimana ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot OS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, 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 Taurus. Kita lihat apa yang terjadi Taurus. Ya, apakah dia NPD atau tidak ya, kamu bisa menyesuaikan. Kalau ada ciri-cirinya seperti gini, berarti hati-hati kamu terkoneksi dengan orang NPD. Tapi ingat ya, tidak semua orang NPD. Ada juga orang memang karena emosi yang tidak bisa terkontrol atau emosional ya. Jadi ya, lebih baik berhati-hati sebelum kamu mendapatkan orang NPD dan akhirnya kamu menyesal ya. Ini lebih ke edukasi, maaf saya bukan menyebar kebencian ataupun apapun. Ini saya hanya memberikan pencerahan untuk dirimu, untuk jiwamu ya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ada bermain. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan kalian semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, untuk kartu pertama di sini ada The Wall of Fortune. Ada hubungan triparty. Ya, dia bermain kata, dia tidak setia ya. Kadang-kadang dia datang menyakitimu, kadang-kadang memberikan harapan, kadang-kadang meminta maaf, tapi ya kadang-kadang mengulangi lagi kesalahan yang sama. Hidupnya begitu terus, mencari validasi dari orang lain. Kalau dia bosan kepadamu, dia pindah ke yang lain. Kalau dia bosan dengan yang lain, dia pindah ke yang lain lagi. Kalau seandainya dia melihat kamu sudah baik-baik saja, dia datang lagi kepada kamu. Ya, orang ini tidak setia, di mana dia mau mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih. Pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu yang dia lebih atau dia banggakan, dia akan memindah atau berpindah hati kepada orang lain yang dirinya merasa dirinya lebih. Ini bisa kalau kamu sudah sudah berpasangan ya, bisa mungkin dia seolah-olah memposting dengan sahabat-sahabatnya yang lebih cantik lawan jenis ya. Seolah-olah itu sahabat tapi kok kayak macam mesra, seolah-olah kamu itu tidak dianggap gitu. Jadi kamu ada tekanan batin. Ya, itu kan teman aku. Tapi kok romantis sekali. Iya, itu kan teman aku. Kamu jangan berpikir negatif deh. Pokoknya intinya dia bagaimana caranya supaya berdalil bahwa dia itu tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau untuk hubungan dengan kamu, mana ada dia posting. Selama kamu jelek ya. Karena saya lihat di sini dia meminta validasi untuk, oh itu siapa tuh? Pacar baru atau itu siapa ya? Pokoknya intinya dia mau kayak macam artis gitu kan, mau diikuti aja. Jadi kalau nggak ada orang yang diam-diam nggak terlalu fokus pada dirinya, ya dia cari kabar, entah kabar baik entah kabar buruk untuk bisa mengupkan namanya ya. Tapi yang baik-baiknya, yang bagus, yang artinya ya, kalau dibilang kabar buruk ini bukan berarti dirinya yang buruk, tapi orang lain yang buruk, seolah-olah dirinya yang terzolimi supaya mendapatkan validasi. Wih, kamu tabah ya, kamu sabar ya.
Ya, jadi orang ini tidak setia. Jadi kalau kamu merasakan bahwa ini ada orang-orang yang tidak setia, ya, yang hanya mau memanfaatkan kebaikanmu, memanfaatkan tubuhmu, ingat, jangan sampai ada penyakit, jangan sampai menyerang mentalmu. Jadi kamu sakit jiwa dan raga. Ya, oke. Berikutnya di sini ada Knight of Sword. Orang pemarah, dia suka marah, naik pitamnya cepat. Ya, kadang-kadang dia memakimu, keluarkan kata-kata yang kasar, atau bahkan tindakan. Ya, dia belum tanya kepastian dulu, tapi kebenaran dulu, tapi langsung nuduh. Kamu dengan dia kan? Kamu dengan dia. Kemarin saya lihat dengan dia. Kenapa kamu seolah-olah kamu yang salah gitu, tanpa walaupun mungkin kondisinya kamu sudah membela diri pun, dia merasa bahwa apa yang kamu ucapkan itu bohong. Ya, dia tuh selalu membenarkan apa yang ada di logikanya, apa asumsinya itu selalu serasa benar. Jadi kamu tuh nggak bisa diberikan kesempatan untuk membuktikan atau apapun. Ya, sampai kamu mungkin sudah memohon-mohon juga, ya tetap aja kamu yang salah, salah dan salah. Ya, cemburunya tinggi, ya. Ya, maaf agak berisik ya. Oke, berikutnya di sini Seven of Cups. Wow. Saya lihat di sini ya, dia lagi memikirkan cara untuk bagaimana caranya supaya menjadi bintang, mendapatkan sesuatu. Ya, dia ambisinya tinggi, walaupun mungkin kondisinya ambisinya ini bisa mengorbankan seseorang, yaitu kamu ataupun yang lainnya, dia nggak peduli. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ini pun dalam bisnis pun juga sama ya. Ada beberapa juga saya lihat di sini pimpinanmu yang mana harus targetnya harus terpenuhi, kalau tidak dia marah. Dia tidak mau tahu prosesnya bagaimana, yang penting target. Ya, tanpa ada memberikan solusi ataupun mengajarkan gitu ya, memberikan penjelasan, taunya hasil doang. Begitupun pasangan, ya, memaksa pasangannya untuk bisa menjadi seperti orang lain, orang yang lebih kaya, orang yang lebih up, ya, ataupun bahkan di sini seolah-olah menjadi penyelamat bagi keluarga besarnya, ya. Dan kamu yang salah. Contohnya kalau keluarga besar ini mungkin dia mau menyekolahkan adiknya tanpa dia mau susah payah, kamu yang harus sekolahkan. Ya, seolah-olah dia yang punya duit gitu ya. Seolah-olah dia yang pokoknya dia ngatur-ngatur ya. Terus keluarga besarnya, terus nampung-nampung keluarga, padahal dia nggak ada uang. Kamu yang malah pusing, stres, kebutuhan tambah banyak, malah dia ya pakai untuk yang lain. Ataupun mungkin kondisinya ya sikut menyikut, ya, jual nama baik orang, bongkar aib-aib supaya mendapatkan validasi dari orang lain, supaya orang-orang yang di bawah dia atau orang-orang yang dia musuhi itu bisa jatuh down secara mental. Ya, saya lihat di sini ada mungkin kamu pasangan ya, ribut-ribut, akhirnya cekcok ya. Akhirnya dia mencari orang lain untuk bisa cekcok lagi dengan kamu. Jadi dia mengkompor-komporin, atau kalau dibilang menghasut orang untuk ada di kubunya karena dia tidak bisa melawanmu. Ya, seorang diri, jadi dia harus punya pembantu untuk membacking dia. Jadi dia menyerang dari mungkin sisi temanmu, dia cerita kejelekan, mungkin ya namanya kamu pernah cerita bahwa saya nggak terlalu suka dengan karakter si A ini karena begini-begini. Dia cerita dan mengkamuflase itu supaya si A ini benci juga sama kamu. Ya, orang-orang NPD itu seperti gitu. Bagaimana kamu hancur, entah apapun, kalau seandainya kamu membangkang, menurutnya seperti gitu. Ya, kita lihat lagi ciri-cirinya yang kamu terkoneksi dengan dia. Egois ya, mau menang sendiri, serasa dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling benar ya. Terus serasa bujang, tanpa tanggung jawab, pemalas, tidak mau menafkahi, banyak menipu ya, pendiam. Pendiam ini beda dengan orang yang banyak rahasia ya, memendam rahasia semua ya. Beda dengan orang pendiam ya. Pendiam kan ya bisa juga dia memang karakternya pendiam, tapi kalau di sini tuh dia diam karena memang dia banyak rahasia yang tidak boleh terbongkar, ataupun kalau dibilang dia banyak drama supaya orang itu tidak tahu tentang karakter yang sebenarnya. Ya, jadi kalau orang-orang yang baru melihat dia tuh kayak macam seolah-olah apa benar dia orang jahat. Enggak kok, karena dia bawa-bawa agama juga nih saya lihat ya. Seolah-olah santun, religi ya, rajin beribadah. Jadi orang-orang itu tidak akan percaya kalau dia sejahat itu
Ya, tetapi kalau seandainya orang-orang yang sudah tahu tentang karakter dia, pasti dia akan nggak terlalu pusing ya, karena dia merasa bahwa, oh ini orang karakternya sudah gini. Jadi mungkin dari keluarga ataupun bahkan kamu yang sudah tahu karakter dia, akhirnya dia merasa bahwa, wah ternyata saya nih sudah ketahuan nih, belang saya nih ya, karakter saya, atau mereka sudah nggak bisa saya manipulasi lagi ya. Jadi ya dia marah gitu, ataupun ya dia cuek kepadamu atau dia diam ya. Dia mencari orang-orang yang bisa dimanipulasi lagi untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya serasa nggak ada tanggung jawab. Kalaupun mungkin ini pasanganmu ya, kalau seandainya dia laki-laki ya dia kayak macam bujang aja. Ya nggak mencari nafkah. Kalaupun cewek malah mungkin dia tinggalkan kamu dan anakmu. Ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya intinya saya lihat di sini kalau seandainya dia wanita ya banyak kenuntut gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia membawa anakmu seolah-olah dia itu yang apa ya, dia yang tersakiti, dia yang capek gitu ya, padahal mungkin anaknya juga diurus orang tuanya. Jadi dia mempersulit orang lagi di luar sana untuk dirinya, ataupun mungkin kondisinya dia tinggalkan kamu dan anakmu, dia pergi bebas aja. Ini contoh kalau dia wanita. Kalau dia laki-laki ya berarti eh, dia apa dibilangnya nggak ada tanggung jawab ya, nggak menafkahi. Kalau dia wanita ya berarti dia mau cari penggantimu yang lebih gitu. Anak bersamamu atau tidak bersamamu ya tetap orang lain yang menjaga gitu ya. Di sini ada Four of Pentacles, dia manipulasi dalam keuangan ya. Kalau seandainya dia berumah tangga, dia tidak jujur, tidak ada transparansi, bahkan memoroti pasangannya. Pada saat pasangannya sudah habis dia pergi ya, hanya memanfaatkan kebaikan dari pasangannya. Ini hati-hati ya. Jadi kalau kamu punya koneksi dengan orang-orang yang NPD, dia akan memerasmu sampai kamu kering baru dia pergi ya. Selama kamu masih mempunyai apa dibilangnya nih keuntungan buat dirinya, dia akan tetap aja mangut-mangut di situ ya. Tetapi pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia lepas, dia pergi ya. Karena orangnya ini kan maunya santai, maunya hasil, bukan proses. Ya, jadi apa yang dia dapatkan yaitu serasa miliknya, serasa kerja kerasnya, di mana kerja keras untuk memanipulasimu. Dan pada saat kamu sudah tidak memberikannya, dia pergi bye. Walaupun kamu sudah kering, dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu. Dia hanya melihat dari apa yang kamu berikan untuknya. Ya, dia tidak pernah melihat, wah dulu kan saya susah dia tolong aku. Wah saya bisa begini tuh karena dia. Enggak. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti dia berhasil pun dia tidak lihat kamu, karena orientasinya bukan kamu lagi. Ya, dia akan mencari orang yang lebih dan lebih. Ya, dia nggak lihat dari sisi kebaikanmu, dia hanya berfokus pada apa yang kamu berikan pada dirinya. Ya, jadi di sini tuh kamu jangan miskin. Kalau kamu miskin, pasti dia akan tinggalin. Karena orientasinya adalah kenyamanan atau duit tanpa bersusah. Karena ibaratkan dia mental miskin, mau menerima doang. Ya. Oke, berikutnya di sini ada King of Wands. Di sini mungkin ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya sudah tidak bersama dia. Dia tuh kayak macam marah ya. Seolah-olah kamu kok bisa keluar dari genggaman saya. Kamu tunggu ya nanti pembalasan saya. Ini ada beberapa yang mengatur rencana untuk bagaimana caranya kamu hancur. Dia lagi melihat kamu dari jauh, walaupun mungkin kelihatannya dia sudah cuek, diam, seribu bahasa. Padahal tuh dia lagi memikirkan bagaimana supaya kamu hancur. Jadi di sini untuk bisa bersaing dengan NPD, di mana kamu harus bahagia. Kalau kamu mau dia menang, di mana kamu sakit, di mana kamu menangis, di mana kamu bersedih, di mana kamu stres. Itu adalah kunci kemenangan dia, dan dia berusaha untuk kamu bisa berada di titik itu gitu. Kalau kamu bahagia, enjoy, happy dengan dirimu sendiri, itu adalah kemenangan untuk dirimu, di mana dia akan tersakiti karena merasa bahwa dirinya kalah secara emosional. Dia menyerangmu secara emosional. Makanya jangan terlalu dekat dengan orang NPD ataupun sekelilingmu yang sudah dibilangnya sudah dikontaminasi atau dibakar gitu, dihasut oleh NPD. Nanti kamu tertekan. Tapi kalau kamu berani keluar dari jalur mereka, ya, kamu pasti bahagia dengan dirimu. Dia merasa bahwa ternyata dia mampu ya. Jadi keluarlah dari circle-circle yang sudah dihasut dari NPD. Karena apa? Dia kan saya bilang tadi, dia mau menghancurkanmu, entah lewat sahabatmu, entah lewat dirimu sendiri. Dari omongan dia yang menyakitkan. Ya. Nah, ini dia mau lihat kamu, tapi saya lihat di sini mungkin ada beberapa yang sudah menjaga jarak.
ya. Jadi macam contoh, kamu dulu kerja, kamu hebat, kamu bagus ya, posisinya up, tiba-tiba ada masalah begini, dia menyerang bosmu ya, hasut-hasut gitu ya. Habis itu bosmu marah kamu, temanmu marah kamu karena terhasut orang-orang yang sekeliling kamu, akhirnya kamu tekanan mental. Dia tidak tahu, dia bahkan mungkin merasa bahwa kamu akan di situ dengan tekanan yang sangat luar biasa dan akhirnya stres luar biasa. Tapi ternyata ada beberapa yang langsung resign menjadi ibu rumah tangga. Ini contoh ya, kalau kamu wanita, ibu rumah tangga, sudah kamu kerja di rumah aja bisa sukses. Dia langsung down. Wah, bisa ya? Kok bisa dia, Taurus? Terus kamu serang lewat mana lagi nih? Ya, nggak bisa. Dia di rumah terus soalnya. Terus saya mau serang lewat mana? Nah itu ya, karena dia akan menyerangmu lewat orang lain dengan omongan-omongan yang toksik. Tapi ternyata kamu mengeluarkan tenagamu untuk bisa lebih maju, mandiri secara pribadi tanpa ada bantuan orang lain. Mungkin kamu jadi konten kreator, yang saya lihat ada beberapa jadi konten kreator, ya ibu rumah tangga jualan online apa. Dibandingkan mumet dengan orang-orang sekeliling, ya stres, mana mau urus anak, mana mau urus diri, mana. Saya lihat di sini lebih banyak ke wanita ya yang mungkin memilih jalur untuk ya kerja di rumah aja, dibandingkan saya kerja dengan orang, saya capek, saya stres, saya tekanan ya, belum lagi masalah tambah banyak, mendingan saya ya bekerja di rumah aja, walaupun mungkin hasilnya sedikit tapi tetap disyukuri. Nah ini sehingga dia bingung caranya bagaimana menghancurkanmu. Kenapa? Karena circle kamu sudah sempit ya. Karena ini orang ini licik, ya dia akan menekanmu seumur hidup nanti kalau kamu tidak keluar dari situ. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok sahabatku malah membenciku, ya karena dia sudah dapat tekanan, dapat brainwashing, bisikan-bisikan dari NPD. Jadi orang itu kayak macam salah-olah dia mengajak orang itu untuk memusuhimu. Ya, jadi kamu akan tersakiti dari orang lain lagi, bukan karena dia. Tapi ya dia tetap mau kamu hancur. Jalannya seperti gitu. Ibaratkan banyak jalan menuju Roma. Dia akan membuatmu hancur dari orang lain. Dia setting di luar. Jadi seolah-olah di dalam itu dia tidak bikin apa-apa. Dia santai di rumah. Jadi dia macam seolah-olah mau mencuci tangan. Bukan saya kok, saya nggak bikin dia stres. Saya biasa aja, saya di rumah, saya nggak bikin apa-apa. Padahal sebenarnya dia setting dari luar. Ya, mungkin dia messenger temanmu, WA ya. Kasih bukti-bukti palsu atau cerita. Karena dia pintar omong. Nah ini pintar omong. Ya, hati-hati dengan orang-orang, makanya saya bilang persempit circle-mu kalau kamu di posisi dengan melawan NPD. Ingat, kamu punya kemampuan. Semesta memberikan kamu terkoneksi dengan orang yang NPD karena kamu kuat. Ingat, kamu bukan orang lemah. Ya. Oke, dan terakhir di sini Ace of Wands ya. Tidak ada kata kalah ya untuk NPD. Jadi kalau kamu mau bersaing dengan NPD, ya percuma aja. Karena dia mau dirinya yang menang. Kamu itu harus bisa yang tadi saya bilang, menjaga jarak aja, duduk diam di tempat, ya sudah diam. Biarlah kamu nggak usah klarifikasi, nggak usah, mau diam aja. Entah orang mau bicara kamu jahat, bicara kamu jelek, kamu yang salah, ya terserah. Itu pandangan mereka. Ingat, mereka tidak tahu apa-apa dan mungkin seiring waktu akan berlalu, orang sudah nggak terlalu peduli. Dibandingkan kamu berkuar-kuar, akhirnya dia juga tambah kuar-kuar, wah repot. Orang semua tahu masalah kamu. Ya, biarkan orang yang menilai sendiri antara kamu dan dia, karakter mana yang lebih baik. Ya, jangan mencari pembenaran dengan menjelek-jelekan orang lain lagi atau menjelek-jelekan dia. Berarti kamu sama saja bodohnya sama dengan dia gitu. Ya, carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu, satu pola pikir dengan dirimu. Kalau memang kamu sudah tidak dihargai, berarti bukan tempatmu di situ. Carilah tempat-tempat yang dimana kamu dihargai, disayangi, dicintai, diinginkan. Ya. Jadi seperti gitu ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang saya bilang sebutkan di atas tadi, berarti kamu mungkin terkoneksi dengan orang NPD. Tapi ingat, ada beberapa orang yang toksik juga, tapi dia bukan NPD. Jadi tetap bijaksana dalam menentukan sikap ya. Tetapi akan jauh lebih baik entah orang baik atau entah orang NPD ataupun orang toksik, ya setidaknya ciri-cirinya hampir mirip. Tetapi di sini saya hanya bicara tentang perlindungan untuk dirimu, untuk jiwamu. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang NPD dan akhirnya kamu merana seumur hidup. Ya, karena saya bilang tadi, dia akan love bombing. Ya, kadang-kadang dia langsung datang kepada kamu seolah-olah merasa kamu sudah, ya pokoknya intinya kayak macam minta maaf sampai akhirnya kamu berikan kesempatan, tapi besok diulang lagi. Jadi kalau kamu merasa bahwa ini orang ini kok saya sudah maafkan, dia ulang lagi, maaf diulang, nggak ini ya, nggak ada tobat-tobatnya atau gimana ya. Ya itu karena ada gangguan dalam dirinya. Ibaratkan kalau kita bilang sakit itu kambuh.
Dan hidupmu akan begitu terus, akhirnya kamu tersakiti lagi. Besok sembuh lagi, dia berikan harapan, besok kamu tersakiti lagi karena ulahnya. Hidup begitu-begitu doang, dan sangat disayangkan. Hidupmu capek untuk meladeni orang itu. Ya, maaf di sini saya bukan bilang kamu berpisah, tapi saya di sini cuma hanya merana untuk memberikan pencerahan agar jiwamu lebih bahagia. Ya, itu semua pilihanmu lagi, bukan saya. Saya cuma bicara tentang psikologi dari mental kamu. Karena dia menyerang mental. Hati-hati penyakit mental. Ya, kambuh-kambuhan. Ya, nggak ada obatnya. Ya, tidak kayak sakit kepala besok sembuh. Ya, hati-hati. Jangan sampai kamu dipersulit oleh orang-orang ini karena dirimu sendiri yang mengizinkan. Ya, jadi perlindungan ketat untuk dirimu supaya dirimu tidak hancur, supaya dirimu lebih berbahagia di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf N. Oke, ada huruf P, ada Z, R, L, H, M, S, T, V, F, D, A, ada huruf W, K, I. Jadi kamu bisa lihat ya, ini entah di keluargamu yang NPD, entah ciri-ciri yang tadi saya bilang, entah pasanganmu, atau bahkan orang-orang kantor tadi saya bilang ada bos atau sahabat ya. Kamu bisa menyesuaikan saja orang-orang gini yang harus kamu hindari, kamu jauhkan dari duniamu ya. Ada O. Jadi di sini inisialnya kamu silahkan menebak apakah memang mereka ataukah bagaimana. Di sini juga ada G dan ada C. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf N, P, Z, R, L, H, M, S, T, V, F, D, A, W, K, I, O, J, G, C. K, I, O, J, G, dan C ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari zodiak, ya saya sudah menarik energinya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada bintang Scorpio, ada Capricorn, ada Libra, Pisces, Cancer, Aquarius, dan Taurus. Jadi untuk koneksi juga dari zodiak kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Libra, Pisces, Cancer, Aquarius, dan Taurus. Oke, semoga resonate. Dan pesan semesta untuk koneksi kamu dengan orang NPD ini yang menyakitkan jiwamu, hatimu, ragamu ya, dan pikiranmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk koneksi ini? Dimana kartu pertama di sini ada Three of Wands, ada juga The Sun, dan ada The Hangman. Ya, kamu fokus pada dirimu saja, nggak usah terlalu fokus pada bagaimana caranya supaya kita membahagiakan orang lain ya. Dia ingin validasi dari dirimu, tuh The Sun. Seolah-olah menggantungkan hubungan, tetapi di sisi lain juga memberikan rasa cinta, tetapi nggak ada kepastian. Ya, ibaratkan yang tadi saya bilang putus nyambung, nggak ending-ending. Bahkan dia mengakui kesalahan dia, tiba-tiba dia ulang lagi, tiba-tiba bertobat lagi, ulang lagi, ngapain gitu. Ya, fokus pada dirimu, pencapaianmu, tujuanmu. Ingat, yang dia inginkan dari dirimu adalah apa yang kamu punya. Tetapi pada saat kamu punya, kamu tidak akan memberikan itu untuk dia. Itu adalah kemenanganmu. Ya, bukan kamu masuk jebakannya lagi, diporotin lagi, habis itu udah kere, dia pergi tinggalin kamu lagi, dia cari orang-orang yang lebih kaya lagi. Nanti ujung-ujungnya kamu sudah up, dia datang lagi kepadamu dengan meminta maaf. Jangan pernah ditipu dengan orang-orang yang hanya manipulasi. Ya, bangkitkan dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Ya, jangan pernah memikirkan orang itu. Kamu pernah dengan orang gila tidak? Kalau orang gila dia
bicara dengan kamu pasti kamu nggak gubris kan, karena kamu merasa bahwa itu orang gila. Ya anggap seperti gitu, karena apa? Tekanan mental dia, ada gangguan kepribadian. Jadi kenapa harus kamu gubris, kenapa kamu harus sakit hati, kenapa kamu harus pusing, kenapa kamu harus sedih untuk orang ini, ya. Kayaknya tapi dia nggak gila, kepribadian mentalnya gangguan. Kalau dibilang grade ya gila ya mungkin kisaran mungkin grade B, mungkin yang masih di tahap masih waras tapi sebenarnya tidak, ya. Dia masih bisa berpikir dan dia tahu bahwa itu salah, tetapi tetap dia lakukan. Kenapa? Egonya tinggi. Dan akhirnya apa? Menghancurkanmu seiring usia nanti. Kalau seandainya kamu tidak memberikan perlindungan untuk dirimu, kamu yang akan hancur. Kenapa? Karena dia mau mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Ibaratkan benalu kan. Jadi orang ini, kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini salah dan tidak nyaman bersamamu, ya jangan dekat-dekat. Kenapa? Nanti berarti kamu mengizinkan mereka untuk mensiksamu secara batin, menyiksamu secara mental gitu. Ya, jadi lindungilah dirimu. Apa yang kamu inginkan itu yang kamu capai. Ya, buat dirimu bahagia, buat dirimu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Yang selama ini mungkin dia kekang, yang selama ini mungkin dia meremehkanmu. Tunjukkan, buktikan, karena keberhasilanmu, kebahagiaanmu itu adalah dimana dirinya merasa bahwa dirinya kalah. Kalau kamu menderita, ya dia merasa bahwa dia menang. Ya, jadi pembalasan yang elegan adalah diam dan buktikan bahwa hidupmu baik-baik saja tanpa dirinya, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.